Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian jamaah salat subuh di Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh yang mulia ini tanggal 15 Rajab 1435 Hijriah, kita sudah masuk di hari pertama di minggu ketiga di bulan Rajab. Dan kalau kita hitung-hitung hari, mudah-mudahan kalau salah 43 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh di pagi hari ini insyaallah materi yang akan disampaikan tentang bahwa manusia itu ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Ada orang yang akhlaknya mulia dan ada orang yang akhlaknya tercela. Ada orang yang memiliki hati yang baik, ada orang yang memiliki hati yang tidak baik. Saya biasa menyampaikan kajian qasasul min sunnah, kisah-kisah dari sunnah. Ini saya juga baik, hadirin rahimakumullah, kita mulai. Ada sebuah cerita, sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, istri Nabi Aisyah bercerita, kata Aisyah, ista'dana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari ada seorang sahabat yang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia ke rumah Nabi, izin ingin bertemu dengan Nabi. Kemudian Rasulullah mengenal orang ini. Tapi Nabi tahu yang datang mungkin fulan bin fulan. Kemudian Rasulullah berkomentar. Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi, bi'sa ibnul ashir. Rasulullah berkata, yang datang ini nih orang yang akhlaknya kurang baik. Dalam bahasa Arab ada kalimat bi'sa dan ni'mah. Ada ayat bahwa neraka itu wa bi'sal masir. Jadi kalimat bi'sa sejelek-jeleknya. Kata Nabi, bi'sa ibnul ashir, ini yang bakalan datang nih orang yang terkenal jelek di keluarganya, orang yang gak bagus. Kemudian kata Aisyah, falamma dakhala hasya lahu wa basata ilaihi. Begitu orang ini masuk ke rumah Nabi, Rasulullah menyambutnya dengan sangat hangat, menghormatinya, memuliakannya, diservis sama Nabi begitu dengan sangat baik. Padahal kata Nabi, ini orang-orang yang gak bagus. Kemudian falamma kharaja ar-rajul, udah selesai ini tamu punya urusan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pulang, dia keluar. Ista'dana akharun, ada tamu yang lain yang ingin juga bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang kedua ini Rasulullah juga kenal. Dan Rasulullah mengenal orang ini bahwa ini orang yang baik, dan beliau berkata, ni'ma ibnul ashir. Ini orang yang kedua, kata Nabi, orang yang bagus akhlaknya. Kalau yang pertama bi'sa ibnul ashir, kalau yang kedua kata Nabi, ni'ma ibnul ashir, ini orang yang bagus nih. Kemudian falamma dakhala lam yanbasit ilaihi kama basata ilal akhir. Begitu di tamu yang kedua masuk, Nabi Muhammad menghormatinya, tapi tidak seperti yang pertama gitu. Maksudnya kalau yang pertama kan heboh banget ya, Nabi menghormatinya, memuliakan banget. Orang yang kedua Nabi biasa-biasa saja. Nabi lebih santai dibandingkan orang yang pertama. Nabi tidak memuliakan
sehebat orang yang pertama. Falamma kharaja, begitu tamu yang kedua itu keluar, tentu Aisyah istri Nabi bertanya-tanya kan. Tamu yang pertama yang kata Nabi orang yang gak bagus, malah Nabi hormatin banget. Tapi tamu yang kedua malah Nabi biasa-biasa, padahal Nabi bilang dia orang yang baik. Faqala, kata Aisyah, faqultu, aku tanya ya Rasulullah, qulta li fulanin ma qulta thumma hashashta ilaihi. Ya Rasulullah, engkau berkata tentang si fulan yang pertama, engkau bilang dia orang yang tidak baik, tapi thumma hashashta ilaihi, engkau malahan menghormatinya, memuliakan, menjamu dengan sangat luar biasa. Wa qulta li fulanin ma qulta walam araka sana'ta mithlahu. Dan aku melihat engkau ada orang yang kedua dan engkau berkata itu orang-orang yang baik, tapi aku tidak melihat engkau memuliakannya seperti orang yang pertama. Aisyah nanya, emang kenapa Rasulullah, kenapa demikian? Kok beda orang yang pertama dengan orang yang kedua, padahal orang yang kedua orang yang engkau bilang yang akhlaknya baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna min syarrin nasi manittuqiya li fuhshihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling jahat, orang yang paling jelek adalah manusia yang paling buruk adalah manakala manusia lain takut akan keburukannya. Rawahul Bukhari. Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manakala manusia lain takut akan kejahatannya. Rawahul Bukhari. Gimana maksudnya hadirin? Begini maksudnya. Kan tamu yang pertama, tamu yang kata Nabi akhlaknya kurang bagus ya. Mengapa Nabi menghormati banget hadirin? Sebab ini orang yang gak bagus. Kalau kurang-kurang dikit kita ngomongnya gak enak hadirin. Jadi ada tamu yang kalau datang nih kita keluarin air putih doang dan kurang hadirin. Tadi ngomongnya jelek, ada gak tuh? Kalau orang yang begini nih ke rumah kita, ada repot gak kita nih? Repot ya. Tapi kalau orang yang akhlaknya baik, dia Rasulullah tahu orang akhlaknya baik, disediakan apa juga dia minum dah, kira-kira begitu. Istilahnya dijamu dengan alat-alatnya nggak jadi masalah gitu. Tapi orang yang pertama orang yang akhlaknya jelek, yang kalau kita kurang aja memuliakan, kita salah dikit bakalan jadi masalah yang besar. Ada orang gitu aja itu. Contoh saya deh, saya kedatangan tamu nih. Saya kedatangan tamu dan saya tahu nih orang, mohon maaf, orang yang kurang baik gitu. Kalau ngomong suka nggak enak begitu kan. Kalau dia ke rumah saya, hadirin saya repot banget dah. Saya nggak punya duit, saya ngutang-ngutang dah. Warung sebeli minuman, sebeli teh botol, sebeli roti, sebeli segala macam gitu kan. Apa sebabnya hadirin? Ini orang kalau cuma air putih doang kan ngomong jelek kan. Ustaz Sardi, Ustaz apa? Masa gua main cuma air putih doang kan? Ustaz bokeh banget gitu. Masa saya main cuma minum doang nggak pakai makan gitu kan? Kalau kita kedatangan tamu yang begini hadirin, repot ya kita nih. Repot kita ya. Tapi kalau yang datang orang yang baik, jamaah Al-Hakim di rumah saya nih, orangnya baik semua, amin. Saya nggak kasih minum juga nggak jadi masalah gitu ya. Apa jadi masalah hadirin? Karena mungkin jamaah Al-Hakim dia paham dah, paling orang yang nggak punya duit kira-kira. Tapi kalau orang yang hatinya jahat, dia ke rumah kita, kalau kita kurang dikit jadi masalah hadirin. Jadi masalah kadang-kadang. Maka jangan Nabi saja, begitu orang yang gak bagus main ke rumah dia, Aisyah cerita, Nabi repot banget memuliakan, menghormati, gitu kan, dijamu dengan cara yang berbeda. Tapi begitu yang datang orang yang akhlaknya baik, beliau biasa-biasa saja. Dan beliau berkata, ya Aisyah, inna min syarrin nasi manittuqiya li fuhshihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling jelek adalah manakala orang lain, manusia lain takut akan kejahatan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang kedua, amin. Yang istilahnya santai aja, santai aja kali, begitulah anak muda ya. Kalau bahasa Arabnya mafis muskilah. Kalau sekarang lagi ngetren rapoko, gitu. Nggak apa-apa dah, mafis muskilah, nggak ada masalah, gitu kan. Kita digeser minum kayak ada sebagian ibu-ibu. Saya kadang ada beberapa istri yang cerita, Pak Ustaz, kalau suami saya Pak Ustaz repot sama Pak Ustaz. Saya paling takut sama suami saya Pak Ustaz. Kalau masak nasi nih, kalau lembekan dikit dia marah. Kalau nasinya keras dikit dia marah juga Pak Ustaz. Pokoknya tingkat kematangannya mesti 75% Pak Ustaz.
Tuh istri repot banget deh. Mudah-mudahan kita jadi suami yang gampang aja deh, amin ya. Kita sih ya kalau pegang makan, kekerasan juga 4 aja udah. Beras kita makan kadang-kadang, gitu kan? Gak jadi masalah ya. Masalah. Maksudnya kita mudah-mudahan menjadi orang yang sesuai dengan judul pada pagi hari ini, jadi orang yang hatinya baik. Kita dapat nggak dapat kita dimuliakan dengan dikasih kehormatan yang bagaimanapun nggak jadi masalah gitu. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang baik hati. Jadi kata Nabi di cerita yang pertama ini, ya Aisyah, inna min syarrin nasi manittuqiya li fuhsyihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling jahat adalah manusia yang manusia lain takut akan kejahatannya. Kadang-kadang hadirin di beberapa tempat ya, mungkin juga kan bahwa dalam agama kita harus menghormati orang lain, betul kan? Dan itu perintah agama dan itu bagus, gitu kan? Kan namun kadang-kadang tidak semua orang mengenal kita kan. Mungkin kalau di rumah kita sendiri, di lingkungan kita dihormatin gitu. Namun mungkin kita main ke kampung orang, tidak semua orang kenal kita kan. Mungkin orang mau hormati biasa-biasa saja. Buat kita pun nggak jadi masalah gitu. Kenapa tidak jadi masalah? Karena kita benar-benar orang yang baik, bukan orang jahat ya. Kata Nabi, orang lain takut akan kejahatannya. Saya kadang kalau ngisi di beberapa tempat ya, kadang-kadang biasalah kalau ada acara peringatan Hari Besar Islam, karena panitia suka menyodorkan nama-nama nih Pak Ustadz. Ntar kalau ceramah, ini nama-nama disebutin Pak Ustadz nih. Ini mungkin ketua masjid yang mewakafkan tanah segala macam. Ini yang nomor 3 Pak Ustadz, jangan sampai dia sebut Pak Ustadz, ya kan? Dia kalau begitu suka marah Pak Ustadz. Kalau bisa haji jangan ketinggalan hajinya Pak Ustadz. Kalau bisa hajinya 2 kali Pak Ustadz, haha gitu kan. Dia udah haji 2 kali. Kadang-kadang ada orang yang begitu tuh. Kadang-kadang. Di sini sih nggak ada deh. Masa nama saya nggak disebut gitu ya. Ini kan mesti bapak saya yang mewakafin gitu kan. Maka dalam lain hadis, mungkin kita sering dengar hadis ini udah di luar kepala ya. Ada hadis yang ada hadis yang sering kita dengar nih. Bahkan orang bilang ini hadis sudah di luar kepala ya. Udah hilang, udah nggak kita apa maksudnya. Mama kita. Kata Nabi, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim yang sebenarnya adalah manakala muslim yang lain selamat akan keburukannya, selamat akan kejahatannya. Baik ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tadi hadis yang kita baca di awal, bahwa kata Nabi bersabda, inna min syarrin nasi man ittuqiya li fuhsyihi. Orang yang paling jelek wahai Aisyah adalah manakala manusia lain takut akan kejahatannya. Dalam lain hadis dia bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang paling baik, muslim yang sesungguhnya adalah manakala manusia lain selamat daripada kejahatan lisannya, selamat daripada kejahatan tangannya. Manakala manusia lain nyaman bergaul dengan dia, itu sementara manusia yang paling buruk, orang lain tidak nyaman manakala bergaul dengan dia. Ada cerita yang lain, Rasulullah bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, cerita lengkapnya dalam fotokopian kita nih. Nanti Rasulullah bersabda, ada seorang sahabat namanya Amr bin Takhlid menceritakan, kata Amr bin Takhlid, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ata bimalin awsafin. Pada suatu hari Rasulullah pulang membawa harta rampasan perang. Dalam sebuah peristiwa pertempuran, beliau pulang ke rumah membawa harta rampasan perang. Begitu Rasulullah sampai ke kota Madinah, kemudian hadirin, mungkin harta yang mau dibagikan dengan jumlah yang akan dibagikan tidak sebanding. Maksudnya banyakkan orangnya dibandingkan harta yang mau dibagikan. Kira-kira kalau dibagi semuanya nggak cukup gitu. Maka Rasulullah SAW beliau beristihad. Ijtihad Nabi adalah fa'atta rijalan wa taraka rijalan. Harta yang dibawa oleh Nabi itu faqassamahu, dibagi oleh Nabi. Ada yang dapat, ada yang enggak dapat.
Ada yang oleh Nabi sengaja dikasih, dan memang ada orang-orang tertentu yang memang sengaja nggak dikasih sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beliau husnuzon, berprasangka baik bahwa ini orang kalau nggak dapet juga nggak jadi masalah gitu. Namun apakah yang terjadi? Faballaghahu annal ladzina taraka atabu. Sampai kabar ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang nggak dikasih, yang nggak dapat bagian, merasa kecewa. Jadi ada yang dapat, ada yang nggak dapat, ada yang Nabi kasih, ada yang Nabi nggak kasih. Dan Rasul berpikir yang nggak dapat nih, insya Allah nggak jadi masalah begitu. Mafis muskilah ya, jadi masalah. Namun beliau mendengar kabar annal ladzina taraka atabu. Orang yang nggak dapat bagian merasa kecewa juga. Kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak dapat dikumpulin. Mereka yang nggak dapat bagian dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berkhutbah. Fahamidallah thumma athna alaihi. Thumma qala, beliau berkhutbah memulai dengan kalimat hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bersabda, amma ba'du, fa wallahi, demi Allah, kata Nabi, inni la a'tar rajula wa ada'ur rajula. Kata Nabi, memang benar, aku sengaja ada yang aku berikan dan ada yang tidak aku berikan. Ada yang dapat, ada yang enggak dapat. Dan beliau bilang begini, walladzi ada'u ahabbu ilayya minal ladzi a'ta. Dan adapun orang yang tidak aku berikan, yang tidak mendapatkan bagian, jauh lebih aku cintai dibandingkan yang aku beri. Kalian semua nih kira-kira dikumpulin sama Nabi kan? Kalian semua nih yang nggak dapat nih, yang nggak dapat, yang nggak ada bagian, dibandingkan yang dapat, yang nggak dapat jauh lebih aku cintai dibandingkan yang dapat. Beliau sambung khutbah Nabi, walakinni innama a'ta aqwaman lamma ara fi qulubihim minal jazai wal halai. Dan mereka orang-orang yang aku berikan bagian karena aku khawatir kalau mereka nggak dapat akan jadi masalah buat mereka. Ini orang-orang yang kata Nabi, seandainya tidak aku beri, aku khawatir entah jadi masalah gitu. Maka kata Nabi, maka terpaksa aku berikan pada mereka. Sementara di ujung hadisnya hadirin, sementara kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sementara ada orang-orang yang tidak aku berikan bagian karena aku melihat ada wa akalu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Dan adapun orang-orang yang tidak aku berikan bagian, aku serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin mereka orang-orang yang dalam hatinya ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Orang-orang yang dalam hatinya Allah jadikan orang-orang yang kaya hatinya dan orang-orang yang baik hatinya, yang kira-kira kalau nggak dapat juga nggak jadi masalah. Jadi kata Nabi, adapun orang yang aku berikan, mengapa aku berikan? Aku khawatir kalau mereka nggak dapat bakalan jadi masalah gitu. Adapun kalian, kata Nabi, sengaja aku tidak berikan bagian karena aku yakin kalian orang-orang yang ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Orang-orang yang Allah jadikan dalam hati kalian rasa kaya, dan Allah jadikan dalam hati kalian kebaikan. Ntar sambungan hadisnya Nabi sebutin seorang nama, kata Nabi, faminhum Amr bin Taghlib, dan di antara kalian adalah Amr bin Taghlib yang aku tahu dia orangnya orang yang baik. Amr bin Taghlib berkata, aku mendengar begitu namaku disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kalimat yang paling aku sukai, tidak ada sesuatu yang paling aku sukai dibandingkan ketika Nabi tadi menyebut namaku, dan aku girangnya melebihi aku mendapatkan onta merah yang paling mahal. Ini cerita hadirin buat kita apa pelajaran ini? Pertama, Rasulullah SAW kadang-kadang di zaman kita ini terjadi, kita punya sesuatu, kita mau bagiin, Masjid Al-Hakim bikin acara nih. Besok bikin acara peringatan Isra dan Mi'raj tanggal 22. Hari apa tuh? Hari Selasa ya. Tanggal merah juga tuh ya. Bikin acara Isra dan Mi'raj. Mengundang jamaah. Berapa orang yang diundang? Yang diundang kira-kira 500 orang ya. 600 deh. 600 orang deh yang diundang. Karena mungkin acara besar gitu kan. Maka dibuatlah, bukan cuma dibagikan minuman dan snack doang, dibagikan sarapan pagi, mesen dari restoran yang paling mahal di Serpong, di BSD, amin.
Gak ada yang amin ini. Amin ya. Karena ingin menghormati jamaah nih, maka dipesanlah makanan buat sarapan pagi. Yang hadir kira-kira 600, dipesanlah 650. Antisipasi kalau ada jamaah yang lebih. Sarapan pagi itu kan dengan menu yang paling mantap dah, paling hot di Jakarta gitu kan. Tiba-tiba begitu acara berlangsung, yang datang 700 orang. Kira-kira ini panitia bingung kan? Bingung apa panitia ini? Bingung panitia, mau pesan kemana lagi kan? Apakah yang dilakukan panitia hadirin? Panitia bilang dengan teman dari ini, kalau bisa yang belakang-belakang nih dapat dah. Kemudian yang belakang nggak maaf ya. Tapi yang belakang-belakang kalau nggak dapat jadi masalah kan? Kami yang pojokan-pojokan kalau bisa jangan sampai nggak dapat. Sebab kalau nggak dapat jadi masalah. Karena panitia yang depan-depan ini ada yang bagi nggak apa-apa dah, gitu kan? Karena kita tahu yang depan-depan nggak dapat juga nggak jadi masalah gitu. Terutama panitia nggak dapat nggak apa-apa dah. Kata panitia masalah juga tidak Pak. Kadang-kadang hadirin dalam beragam acara terjadi begitu, kadang-kadang gitu ya kan? Atau mungkin yang dihidangkan cukup cuman kurang 10 orang. Pasti saya yakin panitia milih orang-orang tertentu yang insya Allah hatinya baik. Pak, Bapak nggak dapat ngapain Pak? Gimana ya sih nggak dapat ya? Mudah-mudahan hadirin ketika itu terjadi pada kita, ada yang bilang sama saya, Pak Ustaz nggak dapat Pak Ustaz. Nggak, saya selalu aja Pak, saya santai Pak saya gitu, terus saya di rumahnya gitu kan. Dalam hati saya kacau dulu, saya nggak dapat. Semoga kita jadi orang yang hatinya baik itu. Di zaman Nabi terjadi ini hadirin, dan Rasulullah SAW kan beliau beristihad. Kalau dibagi semuanya nggak cukup ya. Dan ketika yang dibagikan tidak cukup, Nabi katakan dalam hadis ini, ada orang-orang yang ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Ada orang-orang yang Allah jadikan dalam hati mereka orang yang baik hadirin. Orang yang kaya hati, orang yang baik, yang kalau nggak dapat juga nggak jadi masalah gitu. Semoga kita jadi orang yang begini hadirin. Siap nggak nih? Nggak dapat hadirin nggak apa-apa. Nggak dapat ya? Siap kan nih? Berapa kayak siap nih? Jadi ada acara nih yang lain dapat, kita nggak dapat begitu tuh, ya kan? Umpamanya kayak tadi juga dah. Besok nih hari Isra dan Mi'raj, karena mungkin acaranya besar nih, Al Hakim mengundang bukan cuma satu ustaz, diundang ustaz 3 orang, ya kan? Mungkin karena acara Isra dan Mi'raj, ustaznya bikin berkat dah. Yang datang 4 ustaznya. Ya kan? Ada yang ngajak temennya begitu kan, kagak cukup lagi nih berkat gitu kan. Pak Ustaz nggak dapat ya Pak Ustaz. Oh nggak apa, saya santai ya Pak. Dalam hati, apa waktu datang lah. Pak Ustaz nggak begitu ya soalnya. Tapi kadang-kadang begitu, kadang-kadang begitu. Kita punya anak 2 nih, punya makanan cuma 1, punya mainan. Kan kadang kita bilang sama abang ya kan, bang, abang ngalah ya bang ya. Ini buat adik ya bang. Begitu nggak kadang-kadang hadirin. Mohon maaf nih, contoh doang Bu ya, yang marah Bu ya, yang punya istri 2 dah. Ini contoh doang nih Bu, saya ngomong doang nih. Supaya gampang kan contoh ini ya, punya istri 2. Yang 1 dibeli motor, yang mudaan nih, yang tuaan nggak dibeliin. Yang mudaan dibeli mobil, yang tuaan nggak dibeli mobil. Kira-kira ngapa hadirin? Mas, kok aku beli mobil Mas? Begini deh, yang tidak aku berikan deh, lebih aku cintai dibandingkan yang lain. Kata yang nggak dapat Mas, ini dapat mobil dah Mas ya. Walaupun nggak dicintain juga Mas ya. Kalau masalah mobil Mas, makanya hadis penting banget aja ya, penting banget aja. Ya. Kalau buat yang suka ngiri-ngiri gitu kan, sekarang lagi zamannya koalisi partai menuju pilpres nih kan. Mungkin ada yang dapat, ada yang nggak dapat, itu hadirin. Besok yang nggak dapat, kata ketua koalisi, Bapak yang tidak dapat bagian lebih saya cintai dibandingkan yang dapat. Karena kan semua parpol sekarang bilangnya kami koalisi tanpa syarat, gitu kan. Mudah-mudahan benar, amin. Bukan cuma ngomong doang gitu kan. Karena sekarang jangan cuma ngomong doang, nggak mikir, nggak tahu mikir. Tapi mudah-mudahan benar begitu. Ketika bilang kami koalisi tanpa syarat, benar-benar tanpa syarat. Nanti begitu nggak kebagian, nggak apa-apa gitu. Mafus muskilah gitu kan. Kita lihat kata. Ntar begitu nggak dapat ngambek, jadi masalah juga tuh.
Jadi ada orang-orang yang ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Ada orang-orang baik yang Allah jadikan dalam hatinya kebaikan dan kekayaan jiwa yang kalau seandainya nggak dapat juga nggak jadi masalah gitu. Kita tadi kan. Dan di zaman Nabi SAW banyak tuh cerita-cerita yang lain tuh. Jangan kita seperti orang-orang munafik. Dalam surat At-Taubah ayat 58. Dalam surat At-Taubah ayat 58. Tidak saya muat di sini. Allah berfirman kalau tidak salah ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yalmizunaka fis shadaqat. Dan tentang orang-orang munafik yang mencela engkau, yang memprotes Nabi di dalam pembagian sedekah. Fa in uqtu minha radu wa illam yu'tau minha fa idahum yaskhatun. Kalau mereka mendapatkan bagian, mereka ridho, mereka senang. Dan kalau giliran tidak mendapatkan bagian, tiba-tiba mereka menjadi sangat marah. Itu cerita orang munafik dalam surat At-Taubah ayat 58. Begitu mereka dapat bagian, mereka puji-puji Nabi SAW. Begitu mereka tidak mendapatkan bagian, fa idahum yaskhatun, dan tiba-tiba mereka menjadi sangat marah. Wa minhum may yalwalladzina yalmizuna wa minhum may yalmizuka may yalmizuna bis shadaqat. Di antara mereka ada orang yang mencela engkau di dalam pembagian sedekah. Fa in u'tu minha radu. Kalau dapat dia ridho, dia senang. Kalau nggak dapat, tiba-tiba mereka menjadi sangat marah. Semoga sekali lagi kita tidak seperti orang munafik, orang yang mulutnya ngomongnya ridho aja, nggak tahu begitu nggak dapat, ternyata dia jadi masalah begitu. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kita kembali hadirin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terjadi di zaman Nabi mungkin banyak terjadi juga di zaman kita sekarang nih. Kita sekali semoga menjadi orang yang nggak jadi masalah gitu. Ada acara besar nih. Besok tanggal 22 Isra Mi'raj di Al-Hakim. Mungkin buat jamaah rata-rata dibagikan air minuman mineral yang di gelas ya. Biasa dah ya. Karena untuk menghormati undangan yang di depan bisa apa minuman ini? Air mineral yang di botol dah ya. Yang 1.500 gitu ya. Kalau dia mungkin pejabat yang 2,5 dah, ya. Kalau dia mungkin camat udah yang 1,5 liter ya. Kita kan masih budaya feodal nih. Kalau gubernur datang kita kasih galon yang masuk dulu. Kita masih nggak enak kalau semua orang minumnya sama, ya boleh-boleh aja kan, mungkin dia menghormati tamu lah ya. Kebetulan kita biasanya kalau acara minumnya air mineral yang di botol hadirin. Dapat yang di gelas. Jangan kita lu, masa saya minum di gelas yang bener aja dengan dia gitu kan. Atau biasanya kan kadang-kadang panitia membedakan antara jamaah biasa dengan undangan gitu kan. Kalau yang biasa dapat berkatnya di kantong kresek gitu kan. Mungkin kalau jamaahnya kalau tokoh-tokoh dikasih di apaan tuh? Jadi keranjang gitu kan. Gitu yang beda dikit ya. Kalau jamaah biasa mungkin Indomie 3, instannya kalau di depan Indomie 5 kali gitu kan. Asal jangan ditukar ya. Pernah ada ustaz ceramah tuh, pernah nggak? Begitu dia selesai ceramah, dibawa berkat kan, muridnya berputar pengen bawain akhirnya, Ustaz, jangan, anda bos sendiri aja. Tahu aduh Ustaz, aku tukar gitu. Tahun kemarin maulid tukar gitu. Bos sendiri aja. Pengalaman. Karena diriwayatkan Rasulullah SAW dan Muhammad orangnya dia senang membawa barang yang dia punya dibawa sendiri. Nabi Muhammad tuh kalau dia punya barang, beliau bawa sendiri barang yang dia punya. Beliau bersabda, sahibu syai'i ahaqqu bi syai'i, yang punya barang lebih berhak membawa barangnya sendiri. Illa ayyakuna dhaifan, kecuali orang yang lemah nggak sanggup bawa, baru dibawakan oleh orang lain. Yu'inu alaihi akhul muslim. Meskipun kita mohon maaf, kita pimpinan, kita pejabat, kita mungkin orang yang dihormati di kantor kita, kalau kita bisa bawa sendiri, bagusan bawa sendiri aja. Kecuali ya protokoler lah ya. Tapi jangan berlebihan lah, karena kadang-kadang ada pejabat satu orang, ada 8 kadang-kadang. Ada yang bawa handphone, bawa tisu, bawa pulpen gitu. Pulpen. Tisu gitu kan, repot banget ya. Jadi kata Nabi yang punya barang lebih berhak bawa barangnya sendiri. Maka Pak Ustadz tadi itu habis ceramah dia bawa berkas sendiri. Ya kan? Pak Ustadz, boleh enggak? Ada bawa sendiri. Tahu aduh Pak Ustadz, aku tukar. Kalau bangun rumahnya ditukar. Pas sampai rumah, dia jeruk berasa. Bukan saya yang lain. Enggak lawas ya. Sahabat cerita biasanya kalau ada acara tuh
Kalau ada tamu-tamu khusus biasa sendalnya diberesin khususnya. Saking rapinya hadirin. Itu kadang lupa gimana naruhnya itu sendal. Saya belum pernah ada cara di daerah lama tuh, saya ceramah gitu kan. Sendal jelek sih, paling tidak disimpan tuh sebelah saya. Yang nyimpen tidur hadirin acaranya subuh. Begitu saya pulang, sampai pulang saya nggak pakai sendal hadirin. Begitu sampai rumah tuh panitia, maaf Pak Ustadz, yang nyimpen ketiduran Pak Ustadz orangnya. Saking hati-hati nih. Tadi anterin sendal nggak jelek ngaruh jadi. Udah sendal di soal 3 kali. Kembali hadirin, kita kembali ke cerita Nabi SAW. Jadi beda antara orang yang mulia dengan orang yang tercela. Beda antara orang yang hatinya baik dengan orang yang hatinya tidak baik. Kalau kebetulan kita biasa saja, hadirin, biasa saja. Kita semoga jadi orang yang hatinya baik. Yang lain dapat, kita nggak dapat, biasa saja. Mungkin orang memang sengaja yang lain dikasih dan kita nggak dikasih gitu. Karena orang punya prasangka baik kita, kalau nggak dapat juga nggak jadi masalah gitu. Kayak Nabi tadi kan, Nabi berkata, kalian termasuk orang-orang yang aku yakin ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Orang-orang yang Allah jadikan dalam hati kalian baik hati dan kekayaan jiwa dan perasaan baik dalam hati kalian. Semoga kita begitu. Hadirin rahimakumullah, bukan hanya bukan hanya ketika dia hidup ya. Orang yang baik dan orang yang tidak baik itu ketika meninggal juga beda hadirin. Jangankan ketika dia hidup, ketika dia meninggal dunia beda juga itu. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Qatadah bin Rabi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari lewat marra alaihi bi janazah, lewat di hadapan Nabi ada rombongan jenazah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkomentar, ada rombongan jenazah lewat. Kata Nabi, mustarihun wa mustarahun minhu. Yang artinya dia istirahat atau kita yang istirahat. Jadi kata Nabi, dia istirahat atau pihak lain yang istirahat. Sahabat nggak ngerti ya Rasulullah, mal mustarih, wahai Nabi, mal mustarih wal mustarah min, wahai Nabi. Apa maksud dia istirahat atau kita yang istirahat? Begini kata Nabi, al-abdul mu'min, seorang hamba yang mukmin kalau dia meninggal dunia, yastarihu min nasobid dunia. Orang yang baik kalau dia meninggal, dia istirahat daripada capeknya hidup di dunia. Kadang-kadang hadirin di dunia capek kan? Capek nggak bu kadang-kadang bu? Kita kenal orang tua kita yang orang tua kita yang mungkin sudah meninggal dunia ya. Mungkin ibu kita, ayah kita sudah almarhum kan. Mungkin orang tua kita capek dulu kan. Semoga mereka benar-benar istirahat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang kita kenal hidupnya capek banget dah, ngurusin anaknya, ngurusin keluarganya. Pokoknya capek, dia capek gitu kan. Begitu dia meninggal, semoga dia istirahat. Kata Nabi, al-abdul mu'min, seorang hamba yang mukmin yang baik kalau dia meninggal, yastarihu min nasobid dunia, dia istirahat daripada capeknya hidup di dunia. Namun kata Nabi, wal abdul fajir, hamba yang jahat, orang yang tidak baik, kalau dia mati, yastarihu minhu ala ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Rawahu Muslim. Kalau hamba yang jahat, kalau dia mati, maka istirahatlah alam semesta ini. Negara ini istirahat, kita istirahat, manusia tenang, hewan, tumbuhan, binatang semua aman hadirin. Karena biar keloknya mati, alhamdulillah. Ada orang yang jahat, kalau dia mati, istirahat lagi tadi. Kita nanya, yang meninggal siapa Pak? Itu si Anu, alhamdulillah dia meninggal, aman kampung kita dah. Ya kan, barang-barang gak ada yang hilang gitu kan. Sebab kadang-kadang ada orang yang, mohon maaf, orang panggil biang kerok ya. Semasa dia hidup ada aja yang hilang hadirin. Bukan cuma jemuran, bukan cuma binatang piaraan, kotak amal hilang hadirin. Ada nggak kotak amal yang hilang tuh? Sekarang orang berani banget ya, kotak amal dirantai hilang juga hadirin zaman sekarang, gitu ya. Itu zamannya orang, bukan zaman yang gila ya, orangnya yang gila ya. Kotak amal dicolong tuh, yang paling dosa hadirin. Nyolong kotak amal punya anak yatim ya. Jadi yang nyolong dosa nggak nyolong? Dosa ya? Nyolong kotak amal dosa lagi aja. Punya anak yatim lagi ya? 3 dosanya tuh ya. Nyolong sendal, dosa nggak nyolong sendal? Nyolong sendal di masjid, dosa lagi itu. Yang dicolong sendal imam lagi, tuh beli dia aja kan? Di imam mulai nggak hilang sendalnya. Jadi orang zaman sekarang ya luar biasa ya. Begitu dia meninggal dunia, bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, kata Nabi, alam semestanya hadirin tenang, istirahat. Negara ini capek ngurusin dia hadirin. Pas dia mati, tenang semuanya itu. Sebab semasa hidup dia repotin banget dah.
Ya kan? Semua anak buahnya repot, semua repot dah. Kalau dia datang repot kalau kita hadirin. Ya kan? Pas dia mati kata Nabi, yastarihu minhu al-ibadu wal biladu wasyajar wad dawab. Kalau orang yang jahat yang meninggal, semuanya istirahat. Manusia istirahat, hewan istirahat, alam semesta. Semasa dia hidup, dia merusak lingkungan, dia merusak hutan, dia merusak, semuanya dirusak hadirin. Ya kan, dengan jabatan, dengan kekuasaan yang dia punya, begitu kan. Pas dia mati, semuanya tenang. Hewan tenang, manusia tenang, alam semesta tenang hadirin. Orang yang brengsek ini. Ada riwayat yang sering kita dengar cerita ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang katanya pas kita lahir, kita nangis, orang tersenyum gitu ya. Pas kita lahir, semua orang ngira karena kita lahir. Kita lahir lucu banget begitu kan, unyu-unyu begitu kan. Dan lahir, orang pada ketawa, kita nangis kan sebagai bayi yang baru lahir kan. Pas kita besar, kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan tersenyum hadirin. Kenapa tersenyum? Karena insya Allah kita yakin banyak amal baik yang kita lakukan. Dan orang lain nangis kehilangan kita. Bagus gak tuh? Bagus, jangan kembali hadirin. Baru lahir udah ketawa, wah gitu kan. Orang pada bingung, orang pada ketakutan hadirin. Kata emaknya, waduh, biar kerok lahir. Baru lahir ketawa dia hadirin, wah gitu. Tetangga udah ketakutan. Masa hidup orang jadi biar kerok hadirin. Pas dia mati, ini jenazah nangis hadirin. Karena di dunia amalnya jelek banget. Orang pada girang kan? Orang girang semuanya, alhamdulillah biar kerok mati dah. Dia lahir dia ketawa gitu. Pas dia mati dia nangis hadirin. Jadi kita kembali orang yang baik itu jangan kan dia hidup, begitu dia meninggal juga beda. Diriwayatkan lagi Rasulullah bersabda, entah sunnahnya jenazah kalau sudah meninggal kan segera diurus. Kata Nabi, asri'u bil jenazah segera diurus. Kalau dia orang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, semoga segera mendapatkan balasan kebaikan. Kalau dia orang yang jahat, fa syarrun tad'unaha an riqabikum, ini keburukan yang segera lepas dari tangan kita. Bahkan kata Nabi dalam lain hadis, idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Kalau jenazah sudah digotong nih, anak unukun leher. Kalau jenazah sudah digotong hadirin. Fa in kanat sholihatan, kalau ini jenazah orang yang baik. Ini jenazah berkata hadirin, qaddimuni. Kalau jenazah sudah digotong di sunnahnya kalau gotong jenazah jalannya agak cepat dikit ya, disegerakan tuh. Jadi kalau dia jalan jangan santai banget gitu kan, jangan ngobrol ya, boleh ngomongin bola gitu kan. Ini gotong jenazah gitu. Jadi kalau gotong jenazah agak gancangan dikit ya, cepetan dikit ya, gitu kan, jangan santai banget. Kalau dia bawa kendaraan, memang hadirin rombongan jenazah kita hormatin ya. Kalau kita lagi duduk ngapain kita? Kita berdiri. Kalau kita sedang berjalan ngapain kita? Kita berhenti mempersilahkan. Tapi sebaiknya juga rombongan jenazah jangan ngebut-ngebut banget lah ya. Ada nggak di jalanan raya kadang-kadang rombongan jenazah ngebut banget tuh? Kok ngebut banget Pak? Ini disegerakan pusat kata Nabi Pak. Iya Pak, cuma lampu merah berarti apa? Ada yang lampu merah ngebut aja kadang-kadang, lampu merah terobos aja gitu kan? Ada nggak kecelakaan kadang-kadang itu? Kecelakaan gara-gara rombongan jenazah. Ada kadang-kadang ya, yang mudung-mudung atuh tabrakan meninggal 3 gitu. Tekor nggak tuh? Tekor ya? Yang mau dikuburin 1, dia buru-buru kecelakaan. Nambah jadinya kan? Saya nggak tahu peraturan pemerintah apakah rombongan jenazah boleh melanggar lampu merah, saya nggak tahu. Cuman kalau menurut pendapat saya hadirin, mohon maaf kalau mau mendingan berhenti deh ya. Sebab kadang-kadang kita kalau udah pegang bendera kuning, semua orang di stop kadang-kadang di jalan raya kan, di jalan raya Serpong ini kan, semua orang digebrak-gebrak itu Pak, stop, ada jenazah melewat Pak. Gimana Mas? Bak Bulus Pak, orang sejauh banget jenazah kok kabur jenazah. Maksudnya orang kadang-kadang ya memang mungkin lebay juga begitu. Memang benar kalau kita lagi duduk kita diri, kita jalan kita berhenti mempersilakan jenazah lewat. Cuman sebaiknya jangan terlalu berlebihan, mendingan sih ya pada iring-iringan jenazah kalau pakai motor pakai helm dah dulu hadirin. Sebab kadang-kadang kalau udah bawa jenazah peraturan udah berlaku dah. Ya. Udah naik motor sembarangan, bawa bendera kuning gitu kan jadi masalah kadang-kadang. Ini kata Nabi, kalau jenazah udah digotong begitu tuh, kalau dia orang yang baik, dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku. Fa in kanat wa in kanat ghairu shalihah. Kalau yang mati bukan orang yang baik, alias orang yang jahat, dia juga berkata, apakah ucapannya? Faqalat, dia berkata, ya wailaha,
cilakalah aku, aina tadhhabuna biha, mau dibawa kemana aku ini? Kata Nabi, yasma'u sautaha kulla syai'in illa al-insan. Rintihan jenazah ini hadirin didengar oleh semua makhluk Allah kecuali manusia. Dan kata Nabi, walau sami'al insanu la sa'iqo. Kalau orang bisa dengar, orang pingsan hadirin. Jadi kita lagi gendong jenazah nih, ya kan? Orang takut kalau dengar suara wadimuni. Ente ngomong apa? Bukan, gitu kan? Siapa tuh ya? Bokir. Santainya bokir. Betul golok tuh. Orang takut nggak itu? Takut juga ya. Gitu kan? Kabur ada orang tuh. Dan ini rahmat Allah kepada kita kan, alhamdulillah kita diberikan keterbatasan pendengarannya. Kata Nabi, kalau orang dengar, orang pada pingsan tuh, semua makhluk mendengar, hewan semua itu semua mendengar rintihan orang yang meninggal. Kalau di orang yang baik dia berkata, qaddimuni, segerakan aku. Kalau di orang yang jahat dia berkata, ya wailaha, aina tadhhabuna, mau dibawa kemana aku? Ini hadirin rahimahullah. Semoga sekali lagi kita jadi orang yang hatinya baik. Diriwayatkan juga Rasulullah SAW ada sebuah hadis, beliau bersabda, ini hadisnya cukup panjang. Di ujungnya Rasul bersabda, antum syuhadaullah fil ardi. Beliau berkata kepada para sahabat, kalian semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, marru bi janazatin. Rasulullah sedang kumpul bersama para sahabat, ada jenazah lewat, rombongan jenazah lewat. Pas lewat, sahabat berkomentar, faqalu, sahabat memuji-muji, fa'atnau alaihi khairan. Sahabat berkata, khair, ini orang yang khair dan baik. Kata Nabi, wajib atas dia. Tak lama kemudian kata Anas, marru bi ukhra, lewat lagi rombongan jenazah yang lain. Sahabat berkata, fa'atnau alaihi syarran. Sahabat berkomentar, ini yang meninggal orang yang tidak baik. Rasulullah berkata lagi, kata Nabi, wajib atas dia. Kemudian sahabat nggak ngerti. Umar bertanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma wajabat? Nabi, tadi engkau berkata wajabat. Maksudnya apaan Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata begini, hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahu jannah. Orang yang pertama tadi kan engkau bilang orang yang baik, maka wajabat lahul jannah, wajib atasnya surga. Orang yang kedua kan kalian berkata fa'athnau alaihi syarran, dia orang yang tidak baik, maka kata Nabi fawajabat lahun nar, maka wajib atasnya neraka. Di ujung hadis kata Nabi, antum syuhadaullahi fil ardi, kalian semua adalah saksi Allah di muka bumi, kata beliau kepada para sahabat. Sebelumnya jadi di masyarakat kita, mungkin di masyarakat di Jakarta atau mungkin di Pulau Jawa lah ya, kalau kita nyembahin jenazah, ada budaya, ada tradisi namanya tasyhid. Tasyhid sama dengan, biasanya kalau orang meninggal kan, ada yang jadi imam gitu kan, ada yang mendoakan, berikutnya ada dari keluarga yang sambutan kan, hadirin ini orang tua saya, almarhum orang tua saya atas sama keluarga mohon maaf, gitu kan, kalau beliau punya kesalahan. Kalau di antara yang hadir mungkin orang tua saya punya utang piutang, lapor sama saya hadirin. Mau dibayar Pak? Ya enggak, lapor doang aja. Kalau bayar terus salah belakangan. Kan biasa gitu ya. Yang keempat saya mau itu biasanya berikutnya adalah tasyhid. Tasyhidnya persaksian, ini budaya ya. Tapi budaya ini dia ambil dari hadis ini ya. Asal muasal maksudnya. Jadi ada yang maju ke depan ngomong, biasanya ada Pak Ustadz ya, assalamualaikum hadirin, ini almarhum adalah fulan bin fulan yang kita kenal, dia adalah jamaah kita nih, jamaah kita di Masjid Al-Hakim, dia rajin ibadah, rajin sholat, begitu kan. Kemudian hadirin, saya bersaksi bahwa ini almarhum orang yang baik, gitu kan. Innahu min ahlil khair, dia orang yang khair. Siapa bilang apa? Khair, dia orang yang khair. Gitu kan? Dari mana kalimatnya? Dari hadis ini nih. Dan di ujungnya yang tasyhid berkata wajabat lahul jannah, semoga wajib atasnya surga. Ini hanya tradisi budaya. Namun kalau dari mana asal dari hadis yang tadi itu, ya kan? Maka yang karena kata Nabi di ujung hadis, antum syuhadaullahi fil ardi,
Kita semua adalah saksi Allah di muka bumi. Namun biasanya hadirin yang pakai acara tasyid orang yang baik biasanya. Kalau yang kita kenal orang yang brengsek jarang mau kasih itu. Dia ngomong ya hadirin, ini almarhum orang yang baik. Siapa diam. Gak ada yang ngomong. Khawatir hadirin, diam. Mungkin tukang mabok yang mati nih. Kata orang lain, udah potong. Biasanya kalau yang dikenal mohon maaf orang yang kurang baik biasanya habis bayangin yang bilang hadirin mudah-mudahan almarhum dia kalau ada kesalahan diampunin Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bilang hadirin dia orang yang rajin ibadah. Betul hadirin? Gimana? Kita bilang khawatir dia nggak harus banyak gitu. Ya kan? Karena kata Nabi kita semua nih hadirin saksi Allah di muka bumi. Kita akan bersaksi buat saudara kita. Semoga maka tadi ada budaya yang namanya tasyid itu. Dan aplikasi daripada hadis ini adalah mudah-mudahan kita menjadi orang yang akhlaknya baik terhadap siapapun hadirin. Kita kadang-kadang kalau mau orang lain kita kan jaim dulu. Tapi kalau mau orang yang kita kenal kita kadang-kadang suka cuek aja ya. Kita kadang suka masa bodoh aja gitu, ya kan? Akhlak kita kurang dijaga maksudnya. Ada guru kita, Bapak Kiai Haji Sofwan Nizawi, beliau biasa ngajar di sini kan. Saya pernah dengar ceramah beliau di daerah Mampang. Beliau cerita kan kadang-kadang ada sebagian suami yang kadang-kadang sama istrinya kurang hormat kadang-kadang ya. Mohon maaf, itu kan kalau belum jadi kan, belum kalau masih calon kan bisa sopan, mana berani buang angin depan calon istrinya kan. Tapi kalau udah jadi istri dia nih karena saya belum makan nih, berat gitu kan. Mas tahan dong mas, nggak tahan deh gitu kan. Diam-diam meskipun istrinya nggak ngomong hadirin, istrinya bersaksi nggak tuh? Meskipun orang tidak berbicara terhadap semua yang kita lakukan, orang menilai hadirin. Orang menilai kita, orang memperhatikan kita, dan orang menilai kita, dan semua orang kata Nabi adalah saksi Allah di muka bumi. Meskipun orang tidak berbicara, orang cuma ngeliatin kita doang, orang menilai kita. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang semua yang kita perbuat orang menilai kita. Kata Pak Kiai ada cerita tuh, Pak Kiai Sofwan Nizawi cerita katanya ada seorang ustadz katanya, ada muridnya yang mengundang, pernah ada cerita di sini tuh. Muridnya mengundang ke rumah Pak Kiai, ketemu istrinya, Ustazah, ada Pak Kiai, mau ngapain? Mengundang katanya. Apa kata istrinya tuh? Ya, orang gitu lo undang katanya. Emang gak ada ustaz yang lain apa tuh ya? Doa jelek banget istrinya, tega banget istrinya katanya. Bukan istri saya, bukan. Begitu orang mengundang, istrinya yang bilang hadirin, emang lu gak ada orang yang lain, lu mengundang gak sih? Mungkin istrinya tahu hadirin suaminya jelek arah di rumah ya. Ya kan? Begitu orang mengundang, gak ada orang lain mau diundang. Mungkin istrinya tega banget ya. Tapi pelajaran buat kita adalah meskipun itu bencana yang sederhana tuh, bahwa berbuat baiklah pada semua orang karena orang menilai kita hadirin. Dan kata Nabi, antum syuhadaullahi fil ardi. Kita semua adalah saksi Allah di muka bumi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disampaikan mudah-mudahan di hari-hari seperti ini. Kadang-kadang ya wallah alam ya. Orang bilang susah mencari orang yang baik kan, ya kan? Jadi orang yang baik beneran bukan cuma ngomong doang gitu, bukan cuma bilang rapopo katanya jadi masalah gitu kan? Orang cuma jangan sampai ngomongnya kami mendukung tanpa syarat gitu kan? Ternyata kita nggak tahu gitu, atau kami saya menolong bapak tanpa pamrih kan? Benar-benar kita orang-orang yang kalau emang kita nggak dapat ya nggak dapat aja biasa-biasa aja gitu. Manakala kita mungkin kurang-kurang dihormati atau lain sebagainya kita tidak jadi masalah, tapi muskilah ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada pembawa acara dan semoga hadis Nabi tadi itu ya Aisyah inna min syarrin nasi man tuqiya bi fuhsyi wa ya Aisyah sesungguhnya orang yang paling jahat adalah manakala manusia lain takut akan keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, ada pertanyaan sebelum kita ada pengalaman curhat dong. Silakan. Boleh menambahkan Pak, boleh menambahkan. Terima kasih Ustaz. Kalau ada orang meninggal, sunahnya kan untuk disegerakan untuk dimakamkan. Pernah ada pengalaman di kampung itu, jadi pada saat dimandikan jenazahnya keluar air mata ya, sama Pak Murinnya, kemudian
kemudian bilang, oh ini sebaiknya dimakamkan menunggu anaknya ketemu lagi di luar kota gitu Ustaz. Jadi sebaiknya dimakamkan menunggu anaknya dulu aja karena katanya jenazahnya mengeluarkan air mata. Nah ini bagaimana korelasinya antara menyedarkan untuk menguburkan jenazah dengan hal ini, atau bahkan mungkin kita punya kebiasaan mungkin kadang menunggu keluarga atau yang lain dulu baru dimakamkan, itu bagaimana Ustaz? Jadi ada dalam kitab fikih sunnah contohnya, saya Sabik memberikan judul Al-Isra bil Janazah, segera mengurus jenazah. Itu dalam kitab dari Sholih Imam Nawawi judul babnya Al-Isra bil Janazah, segera mengurus jenazah. Hal-hal yang terkait dengan jenazah, baik orangnya ataupun nanti hartanya, karena jenazah kan meninggalkan banyak urusan kan. Yang pertama terkait dengan manusianya, jenazahnya. Hadis Nabi tadi kata Nabi, asri'u bil janazah, segera jenazah diurus. Kalau dia orang baik, segera mendapatkan balasan kebaikan. Kalau dia orang yang tidak baik, segera lepas dari tangan kita. Tentu definisi disegerakan itu kan dengan tidak terburu-buru ya. Maksudnya disegerakan ya jangan ditunda-tunda terlalu lama. Katakanlah dia meninggalnya pagi, bisa dimandikan jam 8, jam 9, zuhur atau asar, bisa dikuburkan kan baik kan. Yang saya meninggalnya pagi diundur sampai besok hari. Kalau mengenai mohon maaf alasan menunggu keluarga, saya karena tidak termasuk yang belum pernah dijumpai gitu kan, boleh ditunda dengan alasan nungguin keluarganya gitu. Iya kalau dekat, kalau jauh gimana gitu kan. Iya kalau anaknya pulang, kalau mau pulang gimana. Artinya semakin cepat diurus semakin baik. Artinya katakanlah dia meninggalnya pagi hari, ya meninggalnya semalam kan, meninggal semalam. Bahkan hadirin lebih bagus kalau jenazah ada 4 perkara: dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Jadi kalau orang banyak yang takziah, katakanlah meninggalnya semalam. Kalau seandainya jam 8 udah bisa dimandikan, mungkin disolatkannya zuhur kan. Kalau jam 8 pagi, jam 9 udah bisa dimandikan, bagus. Sehingga setiap orang yang takziah mungkin nggak sempat membayangin zuhur. Tapi karena sudah dimandikan, boleh kan disolatkan? Dia sembahyang duluan, boleh. Jadi semakin banyak yang menyolatkan kan. Jadi kalau seandainya sudah memang harus dipastikan dia meninggal, ya jangan sampai pingsan doang dimandiin gitu. Itu yang nomor 1 banget, pastiin. Karena kadang-kadang ada juga orang yang protes tuh, karena kadang-kadang orang kan, kenapa sih Ustaz udah mati dibawa ke rumah sakit untuk memastikan mungkin kan? Karena yang keluarga ragu-ragu gitu kan, atau panggil dokter gitu kan. Tapi kalau udah pasti dia meninggal, segera diurus, dimandikan, dikafani. Jadi kalau udah dimandikan, dikafani, dia boleh disolatkan. Jadi katakanlah jam 8 udah dimandiin nih, mungkin mau disolatkan zuhur kan, ya udah sambil nunggu zuhur, setiap yang datang apa ini? Bukan cuma datang takziah, tapi mungkin menyolatkan, karena nggak sempat kan dimainin zuhur kan. Orang bisa menyolatkan duluan, itu semakin banyak. Mungkin yang sempat bentar zuhur, menyolatkan zuhur. Tapi kadang-kadang banyak sekali tuh orang yang nggak sempat menyolatkan kan, karena rumahnya jauh dengan segala alasannya. Kalau udah dimandikan, bisa disolatkan. Itu di antara keuntungan kalau jenazah segera diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Ini urutannya ada di urutannya, tertib dalam mengurus jenazah. Jadi ukuran disegerakan ya kira-kira kita Allah berikan pada kita mungkin tidak bisa beristihad gitu kan, akal pikiran yang bisa menilai kira-kira kapan makna disegerakan, ya kan? Disegerakan. Nanti kalau memang meninggal jam 8 pagi atau meninggal jam 10, meninggal jam 9, jam 10, begini dikejar, nyemainin zuhur kan juga mungkin terburu-buru banget kan, belum gali ukuran, belum segala macam. Ini kira-kira gitu ya. Artinya saya secara pribadi belum pernah mendengarkan atau membaca alasan menunggu keluarga jadi alasan untuk menunda jenazah. Yang kedua hadirin sekalian ingat, yang terkait dengan harta peninggalan almarhum juga sebaiknya segera diurus 3 perkara. Yang pertama, lunasin hutangnya segera. Kan jangan sampai orang yang dikubur hutangnya belum dibayar. Bahkan dikubur setahun, 2 tahun, 3 tahun hutangnya masih ada. Alhamdulillah ya. Dari mana hadirin dibayar? Dari warisan yang ditinggalkan. Yang pertama hutangnya dibayarkan. Yang kedua wasiatnya segera ditunaikan. Mungkin almarhum sebelum meninggal sempat ngomong nih, ntar kalau bapak meninggal sumbangin ke Al-Hakim 10 juta gitu kan. Cuma saya ngomongnya lebih sakit ya. Jadi udah meninggal kan, anaknya tahu gak nih? Katanya itu Pak Haji, ini bapak saya
sebelum meninggal sempat ngomong minta disumbangin 10 juta masjid. Ada nggak kadang-kadang ahli waris yang menyembunyikan wasiat hadirin? Kadang-kadang ada tuh, takut warisannya habis kan. Begitu kita pengurus ke rumah dia, dengar-dengar ayah kamu sebelum meninggal sempat ngomong mau nyumbang 10 juta. Oh enggak Pak Haji, bapak saya ngaco Pak Haji. Kalau mati suka ngomongnya ngaco Pak Haji. Itu anak yang durhaka banget tuh lihat. Bapaknya mau nyumbang mungkin nggak sampai. Nah yang ketiga hadirin, warisan juga disegerakan tuh. Jangan sampai udah meninggal bertahun-tahun warisan, karena bisa jadi orang yang seharusnya mendapatkan warisan keburu meninggal juga tuh. Katakanlah saya harus mendapatkan warisan dari ayah saya nih, tapi ditunda-tunda kan, kalau saya dapat sekarang itu bisa saya gunakan sekarang kan. Dan semakin ditahan semakin bercabang lah tuh. Mungkin yang dapat juga ada yang meninggal, atau mungkin bapaknya meninggal kan, ibunya udah kawin lagi dengan bapak yang baru. Sementara bapak yang baru juga katakanlah banyak cabang juga begitu kan, wah macam-macam itu. Jadi semakin cepat semakin baik. Bukan hanya jenazahnya, tapi juga harta yang ditinggalkan, hutangnya, wasiatnya. Yang ketiga adalah warisan. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira demikian, mohon maaf jazakallahu khairan. Ada lagi Pak? Ini tanggal berapa nih ngaji? Jam 10 nih. Jam 10 ya? Cukup ya, maaf. Kalau ada yang kurang baik dan kurang pantas mohon dimaafkan. Sekali kesimpulannya hadirin, semoga yang tadi ini dibawa pulang untuk bisa disampaikan kepada keluarga dan anak-anak ya, tentang pentingnya menjadi orang yang baik. Orang yang baik tidak hanya di dunia, tidak hanya ketika dia hidup, ketika meninggal pun perlakuannya beda. Dan Rasulullah yang meriwayatkan dalam beragam hadis tadi. Al-Fatihah. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والمعاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.